Selamat pagi anak-anak, semoga hari ini kalian masih tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, tetap semangat dan stay di rumah. Hari ini kita akan masuk ke bab kita yang terakhir, yaitu integrasi sosial. Tapi sebelum kita masuk ke integrasi sosial, Ibu akan mengulas sedikit tentang yang kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang konflik dan kekerasan. Ketika kita belajar tentang konflik itu adalah tindakan yang melanggar daripada sebuah aturan yang ada di masyarakat dikarenakan ada rasa iri, benci, dendam, dan perbedaan pendapat. Dan kalau tidak diatasi dengan segera, maka akan mengarah kepada kekerasan. Di mana kekerasan itu dibagi atas 4. Ada kekerasan langsung, ada kekerasan tidak langsung, ada kekerasan alienatif, dan ada kekerasan represif. Oke, setelah kita belajar tentang kekerasan, maka bagaimana supaya konflik dan kekerasan ini tidak menjadi merambah luas dan besar, harus segera diatasi. Ada beberapa poin untuk mengatasi konflik dan kekerasan. Yang pertama, menghindar. Kedua belah pihak yang berkonflik saling menghindari. Yang kedua, menghindar mendekat. Pihak yang berkonflik ada satu yang mendekat dan ada satu yang menjauh. Yang ketiga, mendekat. Kedua pihak yang berkonflik saling mendekat. Misal ibu berkonflik dengan kamu, maka ibu mendekatimu, begitu juga dengan kamu. Yang keempat, itu ada akomodasi. Di akomodasi ini sering sekali keluar di ujian SBMPTN. Salah satu bentuk-bentuk daripada akomodasi ada arbitrasi, mediasi, adjudication, konsiliasi, kompromi, koersi, segregation, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir yang dinamakan dengan integrasi sosial. Sekarang kita akan masuk ke integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyatuan unsur-unsur budaya menjadi satu kesatuan. Di mana proses penyatuan unsur-unsur budaya itu ada dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhinya ini diungkapkan oleh William F. Brun. Salah satunya, homogenitas kelompok. Homogenitas kelompok yang dikatakan bahwa semakin homogen satu kelompok itu, apakah hanya satu etnis saja yang ada di sini, atau di sini hanya satu agama aja, maka integrasi sosialnya tinggi. Dan sebaliknya, apabila homogenitasnya itu dia heterogen atau beraneka ragam seperti negara kita, negara Indonesia, maka integrasi sosialnya itu lambat. Yang kedua, besar kecilnya kelompok sosial. Semakin besar kelompok sosial, maka integrasi sosialnya lambat. Sebaliknya juga, apabila kelompok sosialnya kecil, maka integrasi sosialnya cepat karena mudah untuk disosialisasikan, dikomunikasikan. Yang ketiga, mobilitas geografis, mobile, bergerak, berarti perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Kalau di satu tempat itu penduduknya suka pindah-pindah, maka integrasi sosialnya itu lambat. Dan sebaliknya, apabila penduduknya itu stay di satu tempat, maka integrasi sosialnya cukup tinggi. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Anak-anak ibu, kalau kita mau menjalin sebuah integrasi sosial, kita harus melakukan komunikasi sosial yang efektif, bukan komunikasi yang asal bunyi. Sampai di sini paham ya nak? Lanjut kita. Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk integrasi sosial. Bentuk-bentuk integrasi sosial ini juga sering keluar di ujian SBMPTN. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif itu adalah integrasi yang terbentuk akibat daripada norma atau aturan yang ada di masyarakat. Contohnya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga. Yang kedua itu adalah integrasi fungsional, di mana integrasi itu terbentuk karena disesuaikan dengan fungsinya. Contohnya, etnis Tionghoa, etnis Padang itu hobinya berdagang, makanya integrasinya yang terbentuk adalah integrasi fungsional pedagang. Yang ketiga, integrasi koersif, integrasi yang terbentuk karena paksaan, di mana integrasi ini terjalin dikarenakan pemerintah melihat adanya sesuatu yang kurang relevan di masyarakat. Contoh, ada demonstrasi. Demonstrasi itu dibolehkan, boleh, tapi ada demonstrasi yang merugikan daripada fasilitas umum. Maka pemerintah bisa menghentikannya dengan cara kekerasan. Dengan cara bagaimana? Menyemprotkan gas air
sampai di sini ya nak? Lanjut lagi. Kemudian kita masuk ke proses integrasi sosial. Proses integrasi sosial ada dua. Yang pertama, akulturasi. Akulturasi perpaduan dua kebudayaan, di mana kebudayaan lama tidak ditinggalkan dan kebudayaan baru diadopsi. Contohnya, A tambah B sama dengan AB. Berarti misal ibu adalah suku Batak, kemudian ibu berbaur dengan suku Tionghoa. Budaya saya adopsi, budaya Tionghoa saya adopsi. Berarti percampuran daripada dua budaya. Yang kedua adalah asimilasi. Perpaduan dua kebudayaan, di mana kebudayaan lama ditinggalkan dan diadopsi adalah kebudayaan baru. Contohnya adalah teknologi atau A tambah B sama dengan C. Ini sudah sering kita ulas di pelajaran kelas 10 dan ini sering sekali keluar di ujian, bahkan ujian CPNS. Oke, sampai di sini ya. Nah, lanjut kita ke yang terakhir materi kita untuk hari ini. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Faktor pendorong integrasi sosial yang pertama sekali toleransi. Kita harus toleransi terhadap masyarakat. Baik itu kita toleransi terhadap agamanya, toleransi terhadap budayanya, toleransi terhadap rasnya, toleransi terhadap sukunya, terlebih terhadap agama. Agamamu, agamaku, agamaku. Kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi. Baik itu status sosial atas, menengah, maupun bawah, mendapat kesempatan yang sama di dalam hal ekonomi. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain dalam kebudayaan. Ke suku apapun yang ada di Indonesia, kita harus menghargai budayanya. Karena apa? Karena ada 7 unsur budaya, di mana 7 unsur budaya ini bersamaan, hampir sama. Hanya yang menjalankannya aja konsepnya yang berbeda, tapi sama. Karena contoh peralatan hidup suku Jawa dengan suku Batak tidak jauh berbeda. Dulunya terbuat dari bambu, kayu, akhirnya menjadi porselin, kaca, bahkan menjadi ada yang dinamakan terbuat dari plastik dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, persamaan unsur-unsur budaya. Persamaan unsur-unsur budaya ini kita harus mengembangkan sikap positivisme. Kita harus selalu berpositif terhadap orang lain, tidak stereotip, tidak berprasangka buruk, supaya terjadi yang namanya integrasi sosial. Yang kelima, sikap terbuka dari pemerintah. Pemerintah kita harus terbuka terhadap seluruh lapisan masyarakat, baik lapisan atas, menengah, bawah, golongan mayoritas, minoritas yang ada di seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang keenam, amalgamasi. Amalgamasi adalah perkawinan campuran. Ketika kita melakukan perkawinan campuran, maka integrasi sosial akan sangat kuat. Contohnya, Haikal suku Jawa menikahlah dengan Lucia suku Batak. Maka mereka melakukan yang namanya amalgamasi, percampuran budaya. Lalu apa keuntungannya untuk integrasi, Bu? Iya dong. Si Haikal tidak hanya menyukai budaya Jawa lagi, tapi sudah menyukai budaya Batak dan yang lain-lainnya juga. Oke, yang terakhir sekali anak ibu, ada yang musuh bersama dari luar. Ketika kita ada musuh bersama dari luar, maka kita akan kuat, kokoh, menjadi satu kesatuan untuk melawan daripada musuh dari luar tersebut. Maka akan terjalin yang namanya integrasi sosial. Oke anak-anak ibu berharap dari pelajaran ini kalian tidak hanya untuk ujian, tapi kalian bisa saling menghargai satu dengan yang lain, kalian bisa saling menghormati satu dengan yang lain tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial dan profesinya. Karena setiap manusia yang diciptakan Tuhan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Anak-anak ibu yang tersayang, kalian memang untuk saat ini kondisinya kita di Indonesia dan seluruh dunia karena adanya pandemi corona, kita harus stay selalu di rumah. Anak-anak ibu walaupun demikian tetap belajar di rumah, belajar daring. Kami Bapak Ibu gurumu akan berusaha memberikan yang terbaik sama kalian. Nah, tapi kami mohon sekali kerjasamanya, tolong dipelajari apa yang ibu terangkan, diulang lagi karena persiapan untuk masa depan kalian yang lebih baik. Tetap semangat, Tuhan memberkati, semakin kalian menjadi anak-anak yang lebih baik, lebih berbakti, sehat, jaga diri.